Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Ari Prakoso, NIM G31210108 dari kelas Ilkom B sore akan menjelaskan tentang UAS yang telah diberikan dengan mata kuliah pengantar Public Relation. Soal nomor 1. Sebutkan dua definisi atau pengertian public relation beserta sumbernya dan identifikasi ciri-ciri public relation yang terdapat di dalam definisi yang Anda sebutkan. Menurut Frank Jeffkins, public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Sedangkan menurut Gottlieb and Center and Broom, public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan publik atau khalayak dalam public relation dan bagaimana cara mengetahui atau mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan? Frank Jeffkins dalam Public Relation menyatakan khalayak atau publik adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Untuk mengetahui atau mengidentifikasi publik dari sebuah lembaga atau perusahaan, dibagi menjadi publik internal dan publik eksternal. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai fungsi public relation. Fungsi public relation adalah membina hubungan baik dan harmonis dengan publik melalui komunikasi dua arah, sehingga apabila terjadi masalah, maka mampu menyelesaikan masalah-masalah perusahaan atau organisasi. Sebut dan jelaskan dua perspektif keberadaan public relation dalam perusahaan menurut pendapat Anda. Public relation sebagai upaya mempengaruhi kemauan individu atau golongan atau masyarakat yang menjadi sasaran dengan maksud mengubah pikiran, pendapat publik secara umum. Public relation dengan menggunakan pengetahuan yang luas dan bijaksana bisa dipergunakan dalam mencapai tujuan. Jelaskan mengenai pentingnya posisi public relation dalam opini publik. Pentingnya posisi public relation dalam opini publik adalah sinkronisasi antara informasi dari perusahaan dengan reaksi dan tanggapan publik sehingga mencapai suasana akrab, saling mengerti, dan muncul suasana yang menyenangkan dalam interaksi perusahaan dengan publik. Persesuaian yang menciptakan hubungan harmonis di mana satu sama lain saling memberi dan menerima hal-hal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai 4 proses public relation. 1. Mendefinisi masalah atau peluang. Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan pemantauan, pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku mereka yang peduli dan terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi. 2. Membuat rencana dan program atau strategi. Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk keputusan publik program, tujuan, tindakan, serta strategi, taktik, dan tujuan komunikasi. Untuk itu, penemuan dari langkah pertama harus dijadikan faktor kebijakan dan program organisasi. 3. Bertindak dan berkomunikasi. Pelaksanaan program tindakan dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapai tujuan program. 4. Mengevaluasi program. Penilaian persiapan, pelaksanaan, dan hasil program. Saat program sedang dilaksanakan, dibuat penyesuaian berdasarkan evaluasi umpan balik tentang bagaimana program berjalan dan atau tidak berjalan. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai media relation. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang public relation
karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai internal relation. Internal relation adalah suatu kegiatan membina dan mengembangkan komunikasi internal dalam organisasi dengan cara menciptakan komunikasi dua arah yang harmonis dalam organisasi. Komunikasi horizontal antar karyawan atau departemen atau komunikasi vertikal antara manajemen dengan karyawan melalui kegiatan dan media seperti employee gathering, penerbitan in-house jurnal, kotak pos atau surat, open talk, dan pemanfaatan intranet. Perbedaan PR dengan marketing. Definisi PR dan marketing. Marketing adalah tindakan mempromosikan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar dan periklanan. Sedangkan public relation adalah proses menjaga citra publik tetap positif sehingga bisa menguntungkan perusahaan. Ditinjau dari tujuannya. Tujuan akhir dari proses marketing adalah untuk menghasilkan prospek dan meningkatkan konversi. Mereka yang tergabung dalam tim marketing harus bisa membuat strategi yang mampu menjangkau konsumen dan berfokus pada penjualan. Sementara itu, public relation memiliki tujuan agar perusahaan memiliki citra yang positif dan terlihat kredibel di mata publik. Hal itu dilakukan dengan menyiapkan strategi agar efektif agar reputasi perusahaan bisa tercitra dengan baik. Aktivitas yang dilakukan. Marketing. 1. Membuat kampanye iklan untuk produk atau layanan terbaru. 2. Menyiapkan materi pendukung untuk perilisan produk. 3. Melakukan riset pelanggan untuk mengetahui kebutuhan mereka. 4. Menyusun newsletter atau media promosi lainnya. Sedangkan public relation menulis press release mengenai perilisan produk dari perusahaan, menyampaikan citra positif dari perusahaan ke media, membangun hubungan baik dengan media dan influencer, mengelola dan memperkenalkan nilai-nilai dari perusahaan. Apa yang dimaksud dengan public relation digital? Digital public relation adalah tentang bagaimana public relation memanfaatkan ekosistem digital untuk membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan atau digital public relation merupakan strategi pemasaran online yang digunakan untuk meningkatkan keberadaan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.